Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022, berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Kecaplah dan lihatlah. Sebagai petunjuk bagi kita sekarang untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sebagai berikut. Pertama, ciri khas orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, seperti Daud, sehingga ia berani berkata, "Kecaplah dan lihatlah," adalah dalam kehidupan sehari-hari, orang itu percakapannya selalu seputar surga, sehingga kata-katanya yang mengandung firman surga itu berisi kekuatan yang dapat mengubahkan orang-orang yang mendengarnya. Kasih sayang harus berpusat pada Allah. Renungkan kebesarannya, kemurahan, dan kemuliaannya. Biarlah kebaikan dan kasih dan kesempurnaan karakternya menawan hatimu. Berbaliklah kepada daya tarik ilahinya dan istana surgawi yang sedang disiapkannya bagi orang yang setia. Dia yang percakapannya seputar surga adalah orang Kristen yang paling menguntungkan bagi semua yang ada di sekitarnya. Firman-Nya sangat berguna dan menyegarkan. Itu memiliki kekuatan mengubahkan kepada mereka yang mendengarnya. Kedua, ciri khas orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, seperti Daud, sehingga ia berani berkata, "Kecaplah dan lihatlah." Dikarenakan, permohonan orang itu untuk mendapatkan berkat surga selalu mengalir ke dalam kehidupannya, dan tangan Yesus selalu melindunginya. Sementara kita mendekati Allah melalui kebaikan kemurahan penebus, Kristus menempatkan kita dekat dengan sisinya, merangkul kita dengan tangannya, sementara dengan tangan ilahinya ia meraih tahta kekal. Ia menaruh kebaikannya sebagai bau-bauan harum di tangan kita agar permohonan kita tercium. Namun, Kristus telah menjadi pengantara doa antara manusia dan Allah. Ia juga telah menjadi pengantara berkat antara Allah dan manusia. Ketiga, ciri khas orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, seperti Daud sehingga ia berani berkata, "Kecaplah dan lihatlah," dikarenakan ada pengaruh kuasa agama Kristus yang telah memperlembut apapun yang keras dan kasar dalam watak seseorang, dan memperhalus apapun yang kasar dan tajam dalam perilaku. Agama Yesus memperlembut apapun yang keras dan kasar dalam watak, dan memperhalus apapun yang kasar dan tajam dalam perilaku. Agama inilah yang membuat perkataan lemah lembut dan tingkah laku baik. Marilah kita belajar dari Kristus bagaimana memadukan pemahaman tinggi terhadap kemurnian dan integritas dengan watak yang cemerlang. Orang Kristen yang baik dan santun adalah argumen paling ampuh yang bisa dihasilkan oleh Injil. Keempat, ciri khas orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, seperti Daud, sehingga ia berani berkata, "Kecaplah dan lihatlah," dikarenakan ada monumen pengingat tentang semua kemurahan yang Allah telah perlihatkan kepada orang itu sepanjang sisa perjalanannya. Jangan kita tinggalkan kepercayaan kita, namun yakinlah dengan teguh, lebih teguh daripada sebelumnya. Sampai di sini Tuhan menolong kita, dan Ia akan menolong kita sampai akhirnya. Mari kita melihat tiang-tiang monumen, pengingat tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk menghibur kita dan menyelamatkan kita dari tangan penghancur. Mari kita tetap segarkan ingatan semua kemurahan yang Allah telah perlihatkan kepada kita. Air mata yang telah Ia hapus, rasa pedih yang Ia legakan, kecemasan yang Ia hilangkan, rasa takut dilenyapkan, kebutuhan dipenuhi. Berkat dianugerahkan, dengan demikian memperkuat diri kita sendiri untuk segala yang ada di hadapan kita sepanjang sisa perjalanan kita. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.